Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripaldi Putra Dirja dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen proyek sistem informasi. Yang dimana manajemen proyek sistem informasi ini punya pengertian dia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, dan pengendalian aktivitas untuk mencapai tujuan proyek dan pengembangan sistem informasi dalam batas waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama, menghasilkan sistem informasi yang sesuai kebutuhan pengguna, menyelesaikan proyek tepat waktu dan anggaran. Yang ketiga, ada mengurangi risiko dari kegagalan proyek tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada komponen utama dalam manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama ada scope atau ruang lingkup untuk menentukan batasan dari hasil dan akhir proyek. Yang kedua ada time atau waktu. Di sini kita menyusun jadwal atau estimasi waktu dari proyek tersebut. Yang ketiga ada cost atau biaya. Kita mengelola anggaran proyeknya. Yang keempat ada quality atau kualitas. Di sini kita menjamin sistemnya harus sesuai dengan standar. Yang kelima ada resource atau sumber daya, di mana kita akan mengelola tim dan peralatannya. Yang keenam ada risk atau risiko. Di sini kita mengidentifikasi masalah apa saja atau potensi apa saja yang ada dalam proyek tersebut. Selanjutnya ada communication, yakni kita memastikan sistem informasi tersampaikan ke semua pihak. Selanjutnya kita masuk ke dalam nilai bisnis dari sistem informasi tersebut. Sistem manajemen informasi manajemen proyek sistem informasi di sini dia ada beberapa nilai bisnisnya, diantaranya meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mempercepat pengambilan keputusan, yang ketiga menurunkan biaya operasional, yang keempat meningkatkan layanan pelanggan, yang kelima ada memberi keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada contoh penerapan manajemen sistem informasi. Yang pertama ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dimana di sini adalah kita menyatukan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, SDM, dan logistik. Selanjutnya ada sistem CMR atau Customer Relationship Management. Di sini kita untuk meningkatkan hubungan kita dengan pelanggan. Selanjutnya ada beberapa risiko umum dalam penerapan manajemen proyek sistem informasi ini. Yang pertama ada risiko kebutuhan yang tidak jelas. Di sini penyebabnya bisa jadi kebutuhan pengguna tidak dikumpulkan dengan baik atau berubah-ubah. Dampaknya di sini sistem yang dikembangkan tidak sesuai dengan harapan pengguna tersebut. Selanjutnya ada risiko keterlambatan waktu. Penyebabnya ini bisa jadi berasal dari perencanaan yang tidak realistis atau perubahan kebutuhan atau kendalanya secara teknis. Dampak dari hal ini adalah proyek menjadi molor dari jadwalnya, meningkatkan biaya, dan menurunkan kepercayaan stakeholder. Selanjutnya ada risiko kelebihan biaya. Di sini penyebabnya bisa jadi dari estimasi anggaran yang tidak akurat, adanya perubahan ruang lingkup atau scope. Dampaknya di sini bagi manajemen sistem informasi adalah pembengkakan biaya proyek dan pembatalan sebagian fungsi sistem. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian CBA atau Cost Benefit Analysis, seperti yang tertera pada namanya. CBA adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan semua biaya dan manfaat dari suatu proyek, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, untuk menentukan apakah proyek tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Adapun tujuan dari cost benefit analysis di sini adalah menentukan kelayakan finansial proyek. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, menilai tingkat pengembalian investasi atau ROI. Selanjutnya, membandingkan beberapa opsi proyek sistem informasi yang berbeda.
Selanjutnya ada eligmen atau manajemen proyek. Eligmen dalam manajemen proyek adalah keselarasan antara tujuan proyek dengan tujuan strategis organisasi atau bisnis. Artinya proyek yang dikerjakan ini harus terus mendukung arah, visi, dan misi perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari eligmen tersebut adalah memastikan proyek memberikan nilai tambah. Yang kedua, menghindari proyek yang tidak relevan atau hanya membuang sumber daya. Selanjutnya ada meningkatkan komitmen manajemen dan stakeholder. Yang keempat ada mempermudah pengambilan keputusan proyek berdasarkan prioritas bisnis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari sistem manajemen informasi yang berhasil, yang dimana di sini adalah proyek sistem informasi ini yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang di sini bernama Sistem Informasi Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat Sikembang Hutan. Di sini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami tantangan dalam perencanaan pengawasan dan pelaporan kinerja pembangunan lingkungan dan kehutanan. Solusi dari Sikembang Hutan ini pertama kali dikembangkan sejak November 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika, sistem ini memfasilitasi yang pertama penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, yang kedua pengawasan kegiatan di lapangan, yang ketiga pelaporan kinerja secara transparan dan terintegrasi, bahkan melibatkan dari masyarakat tersebut. Dan salah satu contoh dari manajemen proyek sistem informasi yang gagal di sini bisa kita ambil dari gagalnya sistem EKTP yang ada di Indonesia ini. Baiklah, mungkin sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.